Halo Kak Datmi, Ya, sudah sambung nggak Mbak bisa Mega? Jadi, aku dilanjut? Oh ya. kebetulan karena masih ini lagi ya, masih koma. Nah, jadi memang cukup disayangkan ya. Jadi di sini kalau menurut pengamatan saya itu, jadi banyak itu calon legislatif itu yang memang mereka itu eh, mencalonkan diri itu bukan bukan karena memang mereka itu ingin menjadi pemimpin yang amanah, tapi ya itu tadi hanya untuk memperkaya diri sendiri. Nah, karena dengan kekuasaan uangnya itu, maka mereka mencalonkan dirinya. Nah, contohnya seperti apa? Seperti kita ketahui selama ini di lapangan, money politik uang itu sangat besar. Kenapa saya bilang begitu? Banyak calon anggota legislatif itu yang mereka itu mencalonkan diri itu mengiming-imingi masyarakat, contohnya dengan menurunkan bantuan, iming-iming bantuan, gitu kan. Nah, terus ada juga yang memang langsung-langsung ini, memang mereka itu menawarkan ya seperti uang, gitu kan. Nah, belum lagi ini dan sakitnya lagi topik utamanya itu selalu mereka itu membawa masyarakat miskin, membantu masyarakat miskin seperti itu kan. Nah, itulah fakta yang di lapangan. Dan diperparah lagi dengan krisis kepercayaan di masyarakatnya sendiri sehingga masyarakat juga ikut andil dalam kecurangan di dalam pemilu ini. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena masyarakat juga sekarang kalau ada caleg yang datang itu mereka juga akan bilang wani piro. Itu berani berapa? Itulah faktanya di lapangan untuk pemilu sekarang ini yang saya rasakan. Mungkin dari tahun-tahun lalu dari 5 tahun yang lalu ini juga sudah berlaku ya. Kalau kita bilang ini rahasia, tapi di mana-mana itu dibicarakan pasti ini. Setiap pencalekan pasti ini yang muncul, pasti uang, uang dan uang gitu kan. Nah, bahkan kalau untuk di tahun ini itu mungkin lebih parah lagi yang saya rasakan karena bukan apa-apa saya mungkin di Samyang boleh dikatakan kita punya komunitas seperti Pekah dan kebetulan juga saya ada komunitas seperti kelompok tani gitu kan. Nah, banyak juga itu calon anggota legislatif yang memang mengejar-ngejar saya gitu. Nah, mereka menelpon saya, minta janji ketemu gitu kan. Nah, dengan tujuan apa? Mereka meminta bantuan suara untuk mereka mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin. Tapi apa ujung-ujungnya ketika kita sudah berdiskusi, berbicara panjang lebar, ujung-ujungnya apa? Iming-imingnya yaitu tadi, janji, kontrak politik, iming-imingnya uang, ibu punya suara berapa, saya sanggupnya sekian. Nah, seperti itu. Itulah yang ditawar-tawarkan dengan kita. Sehingga terkadang saya bingung, bagaimana sebenarnya ke depannya kita mau mendapatkan pemimpin yang memang bisa membawa aspirasi suara kita. Nah, kalau terus seperti ini gitu kan. Bahkan tahun ini tuh saya rasakan lebih kacau lagi karena apa? Kalau dulu dibilang mereka bilang untuk uang jajan mungkin cuma 25.000 gitu ya 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang ini bahkan ada yang sudah menawarkan itu sampai paketan seperti orang beli sembako. Nah, coba bayangkan. Ada yang sudah menawarkan itu satu paket itu, ayo dari mulai kabupaten sampai nanti ke provinsi, sampai ke nasional itu yuk satu paket ada yang sampai 450.000, 350.000. Nah, jadi bukan lagi kita membeli pemimpin kayaknya kita beli ini kayak beli sembako. Itulah yang saya rasakan saat ini. Nah, dan ini sangat-sangat kita sayangkan. Kalau seandainya ini masih terus berlanjut yang seperti ini, maka mungkin kedepannya memang nggak akan ada lagi pemimpin yang jujur yang bisa eh, kita naikkan karena itu tadi kita akan sulit mencari suara. Kita akan sulit mencari suara yang memang betul-betul mau mendukung. Karena kalau sudah semua memakai yang namanya uang itu, jadi nggak mungkin yang lain nggak mengikut gitu. Mungkin kalau awalnya mungkin hanya satu dua caleg, mungkin kalau sekarang ini sudah hampir rata-rata seperti itu kan. Nah, ini sangat saya sayangkan dan saya rasa ini sangatlah fatal seperti itu kan. Nah, ini yang saya rasakan. Belum lagi, nah di tahun 2024 ini juga muncul itu ibu-ibu itu ini ya politik kalau saya bilang itu seperti ini ya, seperti money politik dinasti. Jadi sistem kerajaan di mana ayahnya sudah tidak
menjadi calon anggota legislatif lagi, di mana ayahnya sudah berkuasa selama tiga periode. Nah, tiba-tiba sekarang itu anaknya yang dicalonkan. Nah, sementara anaknya sendiri ini kita itu nggak tahu kayak mana kredibilitasnya, kita nggak tahu sepak terjang dia juga di lapangan itu kita nggak pernah dengar gitu kan. Bagaimana dia dengan masyarakat di sekitarnya aja kita tidak pernah tahu ini tentang bagaimana dia bermasyarakat dalam baik itu mungkin di segi dengan tetangga ataupun dengan masyarakat di desanya seperti itu kan. Nah, tiba-tiba itu dicalonkan dan sayangnya karena tadi si orang tua bekas anggota calon legislatif sehingga orang tua juga mengintervensi masyarakat untuk memberikan dukungan suara karena dengan mengungkit seperti yang mengungkit jasa-jasa yang sudah diberikan oleh orang tuanya gitu. Nah, ini juga sangat kita sayangkan. Jadi mungkin nanti sistem politik juga mungkin sepertinya akan menjadi kayak ini ya, kayak seperti sistem kerajaan itu ya, bagaimana nanti ketika raja turun itu maka tatahnya itu akan diturunkan kepada anaknya. Itu yang saya temukan di lapangan. Dan itu memang terjadi, memang ada gitu. Makanya saya ini bisa berbicara gitu. Makanya di sini saya meminta kepada ibu-ibu peka, komunitas peka, marilah sama-sama kita kawal pemilu ini walau bagaimana sekuat tenaga kita supaya kita bisa menghindari money politik uang ini walaupun memang rasanya itu sangat berat gitu kan. Sebagaimana kita ketahui bersama, jadi salah satu itu ada visi dan misi federasi itu ya, jadi untuk menyelenggarakan penyadaran kritis gitu kan. Nah, inilah waktunya kita ibu-ibu peka semua untuk menyelenggarakan penyadaran kritis di masyarakat bahwa money politik uang itu sangat merugikan kita. 5 tahun mereka nanti menjabat. Nah, jadi berapa satu hari cuman dibayar suara kita. Nah, marilah sama-sama ibu-ibu peka, kalau bisa ini kita perangi walaupun memang berat seperti itu ya. Nah, ini harapan saya. Semoga kita semua bisa menjalankan ini semua dan saya berharap dengan keterlibatan kita perempuan kepala keluarga dalam pemilu ini setidaknya kita bisalah meminimalisir ataupun mengurangi kecurangan-kecurangan itu dan kita sama-sama berharap semoga kedepannya ini memang bisa diatasi gitu ya tentang kecurangan pemilu ini. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, mungkin dalam penyampaian juga masih banyak kesalahan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim jaga pemilu. Di sini saya sudah menyampaikan fakta-fakta yang saya dapatkan dari lapangan. Saya sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Datmi dari yang disampaikan tadi ya oleh Kak Datmi menggarisbawahi terkait dengan kecurangan yang ada di wilayahnya terutama di daerah Tamiang gitu ya, Aceh Tamiang, di mana terkait dengan kecurangan money politik begitu ya dan juga yang pasti beli-beli suara lah gitu kan ke masyarakat itu sangat inilah sekali gitu ya menjadi salah satu keresahan dan juga tadi menggarisbawahi terkait dengan ini apa namanya anggota caleg itu ibaratnya seperti dinasti begitu ya yang seperti turun temurun dan itu menjadi ini juga ya apa namanya menjadi pemikiran kita sehingga mudah-mudahan kita bisa ini apa supaya pemilu ini kan namanya pesta demokrasi gitu ya pemilu ini pesta itu seharusnya kan kita bersukaria begitu ya memanfaatkan suara-suara kita dengan senang begitu tapi jika ada penekanan dari beberapa pihak mungkin itu akan menjadi suatu hal yang bukan gembira lagi begitu ya bahkan jadi pemikiran yang berat begitu ya untuk memutuskan sesuatu dalam pemilu ini. Nah,
Saya sangat senang sekali ya saya ucapkan kepada Bunda Nani yang sebagai pendiri PEKA sekaligus juga ketua dari Yayasan PEKA yang sudah ada tadi gabung di sini begitu ya. Dan menjadi motivator untuk ibu-ibu juga begitu ya dalam proses-proses nanti pemantauan pemilu dan proses-proses pemilu lainnya juga gitu ya, mulai dari persiapan, pelaksanaan sehingga nanti perolehan suaranya. Nah, di sini juga ada ahlinya nih dari Jaga Pemilu begitu ya. Yang tadi sudah bersapa-sapa dengan ibu-ibu. Itu Mas Alif ya. Nanti akan banyak menyampaikan terkait dengan seperti apa sih dan bagaimana begitu ya. Nanti ke depannya nih kita apa yang harus kita lakukan juga atas keresahan-keresahan yang kita rasakan begitu. Seperti yang mungkin pasti teman-teman juga merasakan keresahan lain begitu ya, seperti yang Kak Adatmi sampaikan. Nah, nanti sekarang kita akan langsung saja ke Mas Alif. Halo Mas Alif, sudah siap ya untuk Malam. menyampaikan beberapa hal penting begitu nih. Ahlinya ini yang harus kita dengerin nih. Mas Yanto bilang bukan kaleng-kaleng ini nih. Web ini dibuat, iya, karena ini sudah punya ini ya sertifikat dari Bawaslu juga untuk kita mengawal pemilu di tahun 2024. Silakan Mas Alif untuk eh, hal-hal yang akan disampaikan ya. Baik. Mbak Bibna, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat malam. Senang sekali saya ini pekan kedua ada di forum ini. Saya sangat bersemangat. Selamat malam dan terima kasih juga untuk Mas Yanto, Mbak Datmi tadi. Saya kira saya harus akui Mbak Datmi ini bohongin kita semua nih malam ini. Dibuka dengan menyatakan bahwa mohon maaf tidak terbiasa bicara di depan banyak orang, ternyata bisa menjelaskan persoalan rumit dengan cara yang kita semua menjadi mengerti. Politik uang, dinasti, gitu ya. Dan Bunda Nani, terima kasih ya sudah hadir malam ini. Selamat malam Bunda Nani. Saya ya Bunda Nani pasti lupa, tapi saya lama sekali di awal tahun 2000-an ya, saya kira di tahun kedua PEKA, itu saya masih jadi reporter waktu itu dan membuat satu feature tentang PEKA, jadi saya berkunjung ke Karawang, Subang, saya kira dua tempat itu ya, dan bertemu langsung dengan perempuan-perempuan tangguh di lapangan. Lalu waktu ketemu Mbak Wilu beberapa pekan lalu ya, saya tanya, sudah berapa ya Mbak Wilu PEKA ini? Ada di berapa tempat? 102 kabupaten kota. Saya pikir, waduh, ini luar biasa karena sudah hampir 25% kota kabupaten yang ada di Indonesia itu sudah memiliki PEKA. Nah, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mbak Datmi tadi, dan nanti saya akan terlalu banyak hal-hal teknis. Kita akan bermain-main sebentar, bersimulasi dengan apa itu jagapemilu.com. Kalau boleh melanjutkan dulu yang disampaikan Mbak Datmi tadi, pemilu kita memang, dan juga Mas Yanto tadi di awal ya, walaupun yang disebut kaleng-kaleng tuh, yang bukan kaleng-kaleng ya, Mbak Bibna itu ya maksudnya Pak Eri Riana Harja Pamekas, beliau mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode pertama, kemudian Ibu Natalia Subagio, beliau tokoh anti korupsi Indonesia, salah seorang pendiri Yayasan Bung Hatta Anti Korupsi, yang tiap tahun sebelumnya memberikan anugerah kepada pemimpin daerah, juga tokoh-tokoh kepala instansi yang serius untuk pemberantasan korupsi. Dan juga dari sekretaris eksekutif dari Jaga Pemilu, Luki Jani, dia juga adalah tokoh anti korupsi, dulu berada di lembaga masyarakat sipil Indonesian Corruption Watch atau ICW. Jadi memang jagapemilu.com ini teman-teman bukanlah inisiatif pertama
untuk mengawal pemilu Indonesia, terutama pemilu reformasi, berawal sebetulnya adalah dari tahun 1997. Pada saat itu masih pemilu di bawah Pak Harto. Tahun 97 itu berdiri yang namanya Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP. Salah seorang pendirinya adalah Mas Gunawan Muhammad, yang juga menjadi salah seorang pendukung dari jagapemilu.com ini. Juga kemudian tokoh-tokoh akademis, aktivis di pergerakan tahun 90-an itu mendirikan KIPP. Kalau ibu-ibu, teman-teman sekalian nonton TV, terutama Kompas TV, itu seringkali muncul Ray Rangkuti. Nah, ia adalah salah seorang aktivis KIPP pertama tahun 97 bergabung di sana. Rai juga termasuk yang salah seorang pendiri jagapemilu.com pada tahun ini, tahun 2023. Kenapa muncul inisiatif lagi setelah ada KIPP, kemudian tahun 2004 ada juga bermunculan, sebenarnya tahun 99 ya, 99 tuh KIPP besar, mengawal pemilu reformasi pertama, lalu ada banyak juga lembaga-lembaga pemantau pemilu, ada JPPR, Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat, ada Forum Rektor, macam-macam banyak sekali. Tahun 99 itu bahkan pemilu Indonesia itu dipantau dari luar negeri. Mereka datang langsung untuk memastikan apakah pemilu berlangsung dengan bukan saja luber, bukan saja langsung, umum, bebas, dan rahasia, tetapi juga jurdil, jujur dan adil. Jujur dan adil ini baru muncul pada pemilu reformasi. Zaman Orde Baru nggak ada. Langsung, umum, bebas, dan rahasia, itu saja. Tapi maksud rahasia adalah siapa wakil rakyat kita itu masih rahasia. Itu tahun-tahun itu tuh gitu. Jadi karena kita nggak mencoblos kalau Mbak Datmi itu ngalamin pasti itu. Kemudian tadi yang dari saya nggak tahu kalau Mbak Lastri apakah waktu pemilu, saya kira Mbak Lastri ngalamin juga pemilu Orde Baru yang dicoblos kan cuma 3 gambar, PPP, Golkar, dan PDI, belum PDI Perjuangan. Siapa orang-orang yang akan duduk di parlemen atau di DPR, baik DPR RI maupun DPRD, waktu itu namanya DPRD tingkat 1 untuk provinsi dan DPRD tingkat 2 untuk kabupaten. Nggak tahu kita. Ana tepe kalau kata orang Aceh, gitu kan. Itu nggak tahu. Nah, karena siapa yang ada di sana ditentukan oleh elite-elite kita, bukan oleh kita. Sejak 99, karena nuansa pemilu Orde Baru itu tidak jujur dan tidak adil, azas jujur dan adil itu menjadi tekanan penting. 99, 2004, 2009, 2014, demokrasi kita tumbuh dengan bagus. Ada pilkada, pemilihan presiden dilakukan secara langsung mulai tahun 2004. Pak SBY menjadi presiden yang pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Kalau Gus Dur, Abdurrahman Wahid itu waktu itu masih di MPR dipilihnya. Jadi kita tahun 99 kita masih milih anggota MPR DPR. Sejak tahun 2004 kita nggak punya lagi MPR. MPR yang disebut MPR itu adalah kalau anggota DPR RI di Senayan dan anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang biasanya namanya bermunculan menjelang pemilu ini seorang diri, bukan atas nama partai, itu anggota DPD. Kalau dua kamar ini, DPR RI dan DPD, melakukan sidang, itulah yang disebut MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi banyak sekali yang berubah sejak tahun 99, terutama mulai tahun 2004. Pak SBY 2 kali terpilih, lalu 2014 kita mendapatkan presiden Pak Joko Widodo yang 2019 terpilih kembali. Jadi baru 4 kali kita melakukan pemilihan presiden secara langsung. Anggota DPR, namanya yang kita pilih, bukan lagi partainya. Jadi ada perubahan yang sangat baik, sehingga Indonesia disebut sebagai salah satu contoh negara demokrasi di dunia. Patut menjadi contoh karena kita ini negara besar. Bukan cuma 13.000 pulaunya, tapi penduduknya juga masuk di dalam 5 besar penduduk dunia. Bersama dengan India, kita barangkali hanyalah 2 di dunia ini
negara yang secara ekonomi belum maju, tapi kualitas demokrasinya dianggap bagus. Kita patut senang ya mendengar itu. Luar biasa apa yang kita lakukan dengan banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat, suku, agama. Jadi kita sangat beragam, tapi kita mampu menjaga demokrasi kita. Bahkan pemilu kita harus dibilang damai. Oke, kita memang menghadapi beberapa peristiwa kekerasan ketika hasil pemilihan presiden tahun 2014 dan juga 2019. Ada demonstrasi besar, pukul-pukulan, lempar-lemparan batu, ada korban. Tapi dari Pulau W, Sabang, sampai ujung timur Merauke, dari atas utara di Sangirta Laut sampai ke bawah di Pulau Rote itu, 13.000 kepulauan. Setidaknya waktu itu hingga 32 provinsi damai. Ada aksi kekerasan, ada pukul-pukulan, ada demonstrasi, tapi relatif dibandingkan dengan total wilayah ini, ya bisa dibilang kecil. Itu prestasi yang saya kira kita semua perlu bilang bahwa Indonesia bagus, Indonesia hebat. Itu kita kelihatannya kita harus setuju. Tapi teman-teman sekalian, pemilu 2024 ini kita cemas. Tadi Mbak Datmi udah menyampaikannya dengan sangat baik gitu ya. Betul, saya harus bilang tadi bahwa kualitas demokrasi kita bagus, baik, kita patut senang. Secara prosedur kita oke. Kualitasnya Mbak Datmi tadi sudah menyampaikan dengan panjang lebar dan memberi contoh, masih membuat kita khawatir. Politik uang, politik dinasti, kemudian juga yang hasilnya nanti adalah praktik korupsi di dalam pemerintahan. Itu nggak bisa dibuang kalau politik uang masih ada. Karena korupsi itu semacam anak politik uang dan politik dinasti. Kalau masih ada, maka korupsi sulit untuk diberantas. Karena ini anak kandungnya. Korupsi itu hanya konsekuensi atau akibat yang otomatis akan ada. Karena apa? Karena untuk menjadi anggota DPRD atau DPR RI atau DPD atau bahkan menjadi presiden dan wakil presiden, mereka harus mengeluarkan uang menyuap pemilih. Dan kenapa mereka menyuap? Mbak Datmi tadi sudah menjelaskan juga. Kadang-kadang itu karena memang yang lain begitu, jadi mau nggak mau ikut begitu. Maka inisiatif atau keberanian yang sedang dilakukan oleh teman-teman PK yang memunculkan calon anggota legislatifnya di tingkat kabupaten kota, itu hebat sekali. Kita percaya mereka akan membawa satu tradisi berpolitik yang baru. Nah, pemilu 2024 bukan saja ada kelanjutan dari politik uang, tapi politik dinastinya itu makin keterlaluan. Makin keterlaluan karena selama ini politik dinasti ditunjukkan di tubuh partai politik. Yang kedua, ada partai politik yang kemudian anaknya menjadi ketua umum setelah bapaknya tidak lagi menjadi ketua umum. Ada partai politik yang sedang menyiapkan anaknya untuk menjadi ketua umum nanti. Dan selama beberapa periode ibunya tetap menjadi ketua umum. Ada partai politik yang beliau saja yang ada di situ karena anaknya masih lama untuk bisa menjadi ketua umum. Macam-macam. Ada partai politik juga yang di level daerah, kepengurusan daerah itu yang juga turun-temurun. Bupati. 2 periode udah selesai, istrinya. Atau 2 periode selesai, seperti saya tinggal di Bekasi, bupati saya itu cuma satu keluarga. Tahun 99, dia sekretaris daerah, lalu menjadi PJS, menjadi pejabat bupati. Tahun 2004, dia mencalonkan diri, dia menjadi bupati. Jadi sejak reformasi dia bupati, 2 periode. Setelah dia turun, putrinya menjadi bupati. Beberapa tahun lalu ia ditangkap si putri ini,
Ibu Bupati namanya Bu Neneng oleh KPK karena kasus korupsi. Kita lihat bahwa politik dinasti dan politik uang pada masa kampanye mengakibatkan kualitas politikus kita buruk. Memang ini kita seperti telur dan ayam. Apakah kualitas politikusnya buruk karena mempraktikkan politik uang dan politik dinasti, atau memang orangnya buruk? Jadi ini dua-dua nih saling kait-mengkait. Intinya kita kemudian menghadapi korupsi, praktek korupsi yang tetap merajalela. Kita harus bilang stop. Tetapi menjelang pemilu 2024, praktek politik dinasti yang tadinya dipertontonkan di level partai politik dan di pemerintahan daerah dipraktekkan di pemerintahan pusat. Presiden Joko Widodo yang kita pilih 2 periode dengan sukacita, yang kita pilih dengan menaruh harapan besar karena akan membawa perubahan bagi Indonesia, masuk di dalam kubangan praktek politik yang negatif, praktek politik yang buruk. Mohon maaf kalau saya nggak terlalu terdengar baik. Saya menghindari kata busuk, dan maksud saya adalah buruk, jelek, ya. Itu yang mengundang kecemasan. Kalau kepala negara memiliki agenda untuk mempromosikan putranya menjadi pemimpin nasional kelak, maka semua orang patut khawatir bahwa kepala negara tidak netral. Kepala negara akan mengerahkan segala kekuatannya, anggaran, jaringan, aparat untuk memenangkan keluarganya. Berangkat dari situlah maka pengawalan pemilu ini tidak bisa dilakukan hanya oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil yang sudah ada atau jaga pemilu. Tidak, tapi harus menyertakan, mengundang partisipasi semakin banyak orang. Pertemuan kita malam ini adalah ajakan agar teman-teman peka ikut serta di dalam pengawalan pemilu. Bagaimana caranya? Ada 2 yang perlu kita kawal, 2 hal besar. Yang pertama adalah agar pemilu curangnya dikurangi kalau tidak bisa dihentikan. Yang kedua adalah mengawal suara tiap-tiap warga negara yang mereka letakkan di TPS pada waktu itu. Jadi suara yang mereka berikan melalui pencoblosan, terutama Pilpres, itu harus kita kawal dari TPS hingga rekapitulasi di tingkat pusat. Kalau di TPS 23 kelurahan, katakan misalnya adalah Meraksa, Banda Aceh, itu adalah nomor 1 sekian, nomor 2 sekian, nomor 3 sekian. Kalau udah nyampe ke tingkat pusat, lalu kita cek lagi, angka itu harus tetap sama. Tidak boleh di TPS 23 itu lalu berkurang untuk pindah ke paslon yang lain. Terutama apalagi paslon yang didukung oleh kepala negara tadi. Kalau itu yang terjadi, maka telah ada manipulasi dalam penghitungan suara. Itu harus kita cegah. Ya, bagaimana mengawal 2 hal ini? Karena ini zaman digital, untuk mempercepat dan mempermudahnya, kita menggunakan handphone kita, teman-teman. Telepon seluler kita. Saya kira dengan kita hadir semua malam ini di Zoom, maka handphone dan fasilitas internet yang artinya paket datanya itu kita sudah sama-sama familiar, sudah sama-sama paham. Tinggalkan bagaimana melaporkannya dengan cara yang mudah, tidak menyulitkan pelapor. Sebelum saya memperlihatkan platformnya, memperlihatkan websitenya, kita pilih website supaya teman-teman tidak usah mendownload atau mengunduh aplikasi baru. Berat kan? Di handphonenya pasti udah ada Facebook, WhatsApp, TikTok. Udah ada nih. Tambahan kadang-kadang Instagram. Di atas. Jadi udah apa namanya? Oh, bikin daftar hadir itu. Iya. Udah
Nah, ya umum gitu soal-soal begitu. Jadi kita pakai udah berat maksud saya handphonenya nanti penuh. Padahal kadang-kadang handphone penuh tuh karena kita jarang sekali menghapus WhatsApp. Jadi kebanyakan penuh hang. Gitu. Nah, karena ini hanya alamat situs, jadi teman-teman cukup membuka melalui mungkin ada yang pakai Chrome, pakai apa lagi ya, Opera, UC browser. Jadi pakai browsernya. Seperti teman-teman membuka Google, membuka situs internet. Jadi cukup itu aja. Atau nanti juga bisa dikirimkan melalui link sehingga tinggal klik. Dari link itu tinggal klik, nggak usah ngetik lagi. Jadi sangat gampang. Nggak perlu juga download-downloadan. Sehingga membebani handphonenya. Nah, sebelum ke sana, kita bicara dulu apa yang kita pantau. Yang kita pantau adalah pelanggaran pemilu. Pelanggaran ini apakah bermakna kecurangan? Lebih besarnya iya. Pelanggaran pemilu secara garis besar ada 3 ya Ibu-Ibu. Juga Mas Yanto. Yang pertama adalah pelanggaran administratif. Atau pertama ada pelanggaran etis. Pelanggaran etis biasanya yang melakukan adalah penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu KPU. Juga pengawasnya yaitu Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Yang kedua adalah yang disebut penyelenggara adalah penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu baik dari tingkat presiden sampai Pak Lurah dan anggota-anggota pemerintahan. Jadi semacam pegawai negeri, aparatur sipil negara dan militer atau polisi itu termasuk di dalamnya. Yang kedua adalah pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif ini biasanya dilakukan oleh KPU atau juga Bawaslu-nya. KPU sampai ke level KPU daerah. Yang ketiga adalah pelanggaran pidana pemilu. Pelanggaran pidana pemilu ini bisa berupa kekerasan langsung atau tidak. Atau juga bahkan tanpa kekerasan, tetapi termasuk di dalam pelanggaran pidana. Manipulasi suara. Itu bisa kalau memang terjadi ya. Misalnya ditukar kotak suaranya. Itu pidana. Jelas. Nah, masing-masing ini nanti ada wilayahnya untuk penanganannya, tetapi tiga-tiganya itu pintu pelaporannya adalah Bawaslu. Oke, Alif. Kalau sudah ada Bawaslu, buat apa ada KIPP, buat apa ada jaga pemilu dan seterusnya. Bawaslu saja ternyata tidak cukup, teman-teman. Walaupun Bawaslu itu besar sekali, didanai oleh anggaran negara, dan ada di semua provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, bahkan nanti di TPS itu ada Bawaslu. Ngawasin pada saat hari H. Tetapi pelanggaran pemilu itu terjadi luas sekali, banyak sekali. Kalau teman-teman ingat ada disebut baliho atau apa ya, jadi di bukit di Batam, itu yang biasanya tulisan selamat datang di Batam, itu ada gambar paslon nomor 2, besar sekali. 2. Bawaslu harusnya tahu. Sejak malam itu mau dipasang. Tapi Bawaslu kemudian bereaksi setelah ada laporan dari warga. Jadi kita lihat situasi politiknya memang sebegitu rumit dan keras sehingga Bawaslu perlu juga dukungan dari masyarakat. Kita melaporkan supaya kemudian mereka punya alasan dan keberanian untuk bertindak. Jadi banyak kritik terhadap Bawaslu, tapi saya kira hari-hari ini kita persempit dulu kritik kita. Jadi Bawaslu tetaplah harus kita pandang sebagai mitra kerja, dan dengan keberadaan dorongan masyarakat sipil dari kita semua membuat mereka memiliki kapasitas yang lebih kuat lagi untuk bekerja dan menjalankan fungsinya. Cara kita bagaimana untuk apa saja kemudian yang tadi harus dipantau.
Tiga tadi itu kan jenisnya. Bentuk-bentuknya bisa macam-macam. Mbak Datmi tadi misalnya memberikan contoh praktek politik uang. Ya, itu jelas sekali. Liv, kalau bansos bagaimana? Bantuan sosial itu kan ada tiap tahun. Sejak zaman Ibu Mega ada bansos. Sebetulnya juga jauh zaman Pak Harto juga ada. Lalu kemudian zaman Pak SBY 2 kali, zaman Pak Jokowi banyak sekali bansos. Jadi mengapa hari-hari ini orang ribut bahwa bansos ini adalah politik uang? Oke, bansos itu yang reguler sekalipun menjadi politik uang karena dua peristiwa atau dua hal. Yang pertama adalah bansos dibagikan atau bahkan ditempeli oleh gambar caleg atau partai atau paslon tertentu. Dibagikan oleh paslon. Ini bukan membagi-bagi bingkisan cenderamata yang harganya dibatasi ya sebetulnya ya. Jadi kalau cenderamata tuh ada harganya, tapi itu bentar nanti saya jelaskan. Tapi bansos dibagikan bahkan oleh presiden. Kemudian oleh pasangan calon, oleh anggota calon legislatif. Yang kedua, pada masa musim pemilu. Maka itu masuk di dalam kategori politik uang. Ini yang juga kita soroti. Yang disoroti oleh jaga pemilu terutama adalah satu, penyalahgunaan kekuasaan negara. Sekali lagi, yang kita sebut negara adalah dari tingkat presiden sampai dengan Pak Lurah. Kalau Pak Lurah mengerahkan aparatnya dengan kendaraan desa atau kendaraan kelurahan untuk mengajak warga datang ke satu rapat akbar, kampanye akbar, paslon, atau kampanye calon anggota legislatif, maka Pak Lurah sedang melakukan pelanggaran pemilu yang namanya penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi pejabat di atasnya, di atasnya, di atasnya. Mereka juga melakukan pelanggaran yang lain yang juga menjadi perhatian dari jaga pemilu adalah menyalahgunakan fasilitas negara. Karena kendaraan dinas Pak Lurah yang platnya merah, mungkin udah berubah sekarang ya, itu punya negara, punya kita. Uang kita yang biaya itu semua. Yang ketiga, yang tadi dicontohkan oleh Mbak Datmi, politik uang. Yang keempat, tidak netralnya aparat. Baik polisi, tentara, maupun pegawai negeri. Kita menyaksikan, terutama di media sosial. Bagaimana Banpol, bantuan polisi di Garut, menyampaikan deklarasi mendukung paslon tertentu. Bagaimana wali kota berjoget-joget untuk mendukung paslon tertentu di video. Walaupun memang untuk kasus video ini agak perdebatan. Karena betul, satu, dia bukan ASN, tapi dia penyelenggara negara. Oke. Apakah penyelenggara negara boleh menyampaikan dukungan kepada pasangan calon tertentu? Cuti. Dia harus cuti. Dia nggak boleh bertugas. Dia nggak boleh karena ketika cuti untuk kampanye, maka selesai semua fasilitas yang diberikan negara kepadanya, nggak boleh digunakan untuk kepentingan kampanye itu. Nah, praktek begini banyak sekali, sehingga membutuhkan banyak sekali mata yang untuk mengawasinya. Oke, supaya nggak bosan, teman-teman, mari kita pegang handphonenya. Kalau yang saat ini pakai handphone, kalau yang pakai laptop, silakan buka browsernya masing-masing. Kita buka jagapemilu.com atau teman-teman silakan klik yang saya ketikkan di sini. Yang saya ketikkan di chat. Klik saja itu. Kalau waktu ngetik nggak perlu nulis https://. Baru jagapemilu.com. Nggak usah. Di browser ketik aja jagapemilu.com. Sudah? Mari kita buka.
Kalau sudah, teman-teman saya akan buka tampilan handphone ya. Ini tampilan handphone. Terlihat ya. Ini tampilan handphone untuk jagapemilu.com. Di sini ada login. Teman-teman klik login. Tentu banyak yang belum mendaftar yang sekarang. Yang minggu lalu sudah daftar, begitu login akan muncul namanya. Tapi bagi yang belum akan muncul ini. Ini yang sudah mendaftar tinggal klik login menggunakan Google-nya atau handphonenya, baru masukin passwordnya. Supaya nggak ribet begini, langkah yang belum punya adalah tinggal klik ini, sign up. Di bawah tanda masuk ada tulisan belum punya akun, sign up. Klik. Muncul ini. Ada dua pilihan, menggunakan Google atau alamat email lainnya. Saya kira semua yang punya medsos punya Gmail, Google email, jadi klik saja menggunakan Google. Masukkan Google-nya, Bu. Misalnya saya lupa password. Oke. Saya lupa passwordnya sendiri. Bentar. Mudah-mudahan. Salah. Oke, kalau sudah masuk di sini, saya akan tampilkan yang lain, teman-teman. Ini muncul permintaan identitas. Kelihatan ya? Kelihatan jelas nggak? Mudah-mudahan jelas. Jadi ada kolom, nggak banyak kolomnya. Nama lengkap, NIK, tempat lahir, seperti biasa ya. Lalu kemudian wilayahnya di mana. Itu cuma dalam negeri atau luar negeri, itu pilihan. Kemudian alamat. Ketik aja alamatnya. Formatnya biasa, seperti nulis surat. Jadi misalnya, kalau Aceh ini biasa lorong ya Kak ya. Pakai lorong ya. Jadi masukkan di situ lorongnya, lalu kemudian desa, kecamatan, kabupaten, atau kota. Lalu provinsi terpisah. Di bawahnya baru ada provinsi ketika. Di bawah. Nggak fokus. Sorry. Oke. Ada permintaan ketiga. Keluarga. Iya, Hah? 3 dalam satu kakak aja berapa orang kan? Jadi dapatnya berapa nih? NIK saja yang dimasukkan. Oke, lalu kemudian media sosial boleh dilewatkan. Kalau mau masukkan misalnya Facebooknya ya tulis di sini. Kalau saya nggak punya Facebook, saya adanya TikTok, klik yang di sini nih. Ini kan F ya, logonya Facebook, diklik aja nanti ada pilihannya di bawah. Ada media sosial Instagram, Twitter atau X atau TikTok gitu. Lalu pilih masukin. Kalau mau, kalau nggak apa-apa. Lalu kalau cuma saya ada banyak, ya udah masukkan Facebook, lalu klik yang ini tambah media sosial. Ada TikTok Live, ya tambah lagi. Ada Pinterest, tambah lagi. Kalau mau. Gitu. Referral, kode referral, kosongkan saja. Lalu di bawahnya ini ada permintaan checkbox. Ini harus diklik. Barulah tombol lanjutkan ini muncul. Sudah sampai situ, sampai langkah itu, teman-teman sudah terdaftar sebagai relawan jaga pemilu yang bersiap untuk melakukan dua hal. Pertama, bersiap memotret atau merekam video kalau ada pelanggaran. Saya nggak lihat live, tapi saya lihatnya ada di media sosial atau di WA. Saya dapat kiriman WA. Ini macam mana? Bisa dilaporkan. Langkahnya nanti.
Dan yang kedua, pekerjaan besar kita yang kedua adalah tanggal 14 Februari kita memotret C1 di TPS. Setelah penghitungan suara selesai, setelah ditandatangani semua saksi. Setelah resmi, tak foto, prek, lalu upload atau unggah ke jagapemilu.com. Pak Alif, maaf, itu masih tampilannya welcome. Enter your password. Iya, Ini bergerak nggak sekarang? Dari enggak. tadi tuh masih belum. Iya, yang Sekarang tadi sudah? Mas Alif sampaikan ada Facebook, Twitter kayak gitu, Oh, nggak bergerak-bergerak, masih oke, welcome siap. gitu aja. Sekarang bergerak? Sekarang? Belum, Belum. Diem aja. belum. Oke, saya stop dulu ya. Iya, Sekarang? Sekarang Terus saya. putus. Bentar ya, Kak. Oke, bentar, Kak. Saya buka yang sudah dibuka. Oke. Terima kasih sudah dikasih tahu. Oke. Ya, ini kebuka kelihatan semua ya. iya, Oke. Iya, Mas. Tadi masuk, ya kan? Masuk. Oke. Saya masuk. Saya udah daftar, ya. Saya udah daftar, jadi sulit nggak kelihatan ya. Jangan yang ini. Kembali yang tadi berarti. Kelihatan? iya, kelihatan. Oke. Ya, Sign up. yang ini ya, sign up. Ini tadi kan udah ngisi kan? Ini cuma nama, NIK, tempat lahir, lalu domisilinya dalam negeri atau luar negeri, lalu alamat. Boleh dimulai dari lorong gitu ya. Lalu kemudian desa. Kecamatan apa, kabupaten apa, atau kota apa. Provinsi ada sendiri kolomnya. Di sini. Sumatera Utara misalnya. Jadi kalau Binjai, Deli Serdang, di alamat domisili. Hanya Oke. Lalu kolom yang lain adalah ini yang tadi tuh. Kolom terakhir. Kelihatan ya? Siapa namanya? Media sosial ini ya. Nah, oke. Nih yang F, Facebook. Tulis. Kalau mau, kalau enggak sekali lagi nggak usah, nggak apa-apa. Kalau ada banyak, tinggal tambah, tambah, tambah. Ini yang referral, ini yang saya bilang tadi kosongkan. Nggak usah. Lalu terakhir ini. Dengan mengisi dan mengirimkan formulir pendaftaran sebagai penjaga pemilu 2024, saya menyatakan menyetujui syarat dan fakta integritas penjaga pemilu 2024. Boleh diklik untuk baca dulu sebelum mencentang checkbox ini. Kalau sudah, baru klik lanjutkan. Dengan begitu, sudah, seperti yang tadi saya bilang, terdaftarlah teman-teman semua menjadi pemantau pemilu 2024. Liv, kalau udah daftar itu, apakah saya resmi menjadi pemantau pemilu? Faktanya ya. Intinya tanpa mendaftar pun kita semua adalah bebas, berhak, bahkan kita punya semacam tugas untuk mengawasi pemilu. Tetapi dengan mendaftar menjadi relawan jaga pemilu, karena jaga pemilunya adalah satu dari 36 organisasi pemantau pemilu yang disahkan oleh Bawaslu, maka sebetulnya kita adalah menjadi pengawas, bagian dari pengawas resmi. Apa ya manfaatnya? Sekarang mungkin enggak. Sekarang kan siapa aja bisa foto-foto, bisa rekam-rekam, bisa lapor. Pada saat 14 Februari, teman-teman jaga pemilu dibolehkan untuk memotret di TPS.
Seperti juga teman KIPP, JPPR. Tapi kalau bukan bagian dari pemantau pemilu, itu sulit. Bagaimana Liv nanti identitas kami? Ada yang nanya pakai name tag besar, segala macam. Secara teknis itu yang masih kita bahas dengan Bawaslu. Sebetulnya Bawaslunya juga beberapa kali meminta, kalian di mana aja. Nah, kami nggak tahu apakah dengan begitu sebetulnya maksudnya apakah Bawaslu mau kirim ke teman-teman gitu ya, belum tahu gitu ya. Nanti mendekati hari akan ada pengumuman. Pengumumannya di mana? Di medsosnya Jaga Pemilu nanti dikabarkan. Nah, buat teman-teman yang belum follow, silakan follow aja, baik di Instagram, Facebook, bebas. Alamatnya saya nggak begitu terlalu hafal ya, tapi intinya dicari aja Jaga Pemilu pasti ketemu. Nah, oke, sekarang kita kepada teknik atau teknis pelaporan. Sebelum ke sana pendaftaran ada kesulitan yang mau ditanyakan? Aman lah ya. Oke, kita ke pelaporan. Kalau ada pelanggaran gimana, Liv? Apa yang harus kami lakukan? Nah, ini yang saya mau kesini. Kita buka, seolah-olah kita lagi buka ya. Ada pelanggaran. Nah, halaman depannya kan begini ya tadi ya. Begini aja halaman depan, si Jaga Pemilu itu. Di atas tuh ada tertulis, berapa lama lagi pemilu untuk pengingat kita. Menuju 14 Februari itu tinggal 21 hari, 3 jam lagi. 21 hari, nggak lama, 3 minggu. Oke, kita menemukan pelanggaran, baik itu kita saksikan langsung, dapat di WhatsApp grup, atau dapat dari teman, lalu kita cari tahu informasinya. Kak Leli, ada orang bagi-bagi paket sembako. Oh, siapa dia? Itu Kak. Dari partai yang lambangnya ini. Oh, paket sembako. Bukan cenderamata ya. Jadi kalau dia nilainya itu bukan nilai cenderamata, jadi misalnya dia bagi-bagi pulpen, ada lambang dia, yaitu alat peraga kampanye. Korek api, ada gambar dia, itu alat peraga kampanye. Tapi dia membagi apa? Bukan aja paket sembako, tapi paket sembako udah terlalu umum ya. Kita cari contoh yang paling yang lain. Yang kan kadang-kadang para caleg nih jago banget soalnya. Oke, tas sekolah. Dia tas sekolah, di dalamnya ada seragam dan ada sepatu. Politik uang. Datanglah Kak Leli ke lokasi itu. Udah selesai. Udah bubar. Calegnya udah pulang, semua warga udah nggak ada. Wah, kemana ini? Masih ada kita temui. Warga yang nerima. Kak, boleh difoto. Kakak megang ini. Bantuan tadi. Paket tadi. Saya nggak mau muncul mukanya. Nggak apa-apa. Kakak pegang aja. Foto cepret. Kak, tadi siapa yang bagi? Oh, itu caleg nomor sekian. Namanya bapak ini atau ibu ini. Dari partai sekian. Dapat kita. Kita udah dapat identitas yang membagikan. Kita udah dapat. Kalau tanggal, waktu kan udah ya. Kita udah tahu. Baru saja beberapa jam lalu udah kita catat. Desanya kita tahu. Apa saja yang dibagikan kita tahu. Dan kita udah dapat fotonya. Cukup tuh. Siapa, kapan, di mana, bagaimana. Nah, ini teman-teman peka yang biasa bikin laporan bulanan nih, paham itu. Apa yang perlu dikumpulkan. Jadi 4W 1H. Siapa, kapan, di mana, bagaimana. Kita masuk ke jagapemilu.com, lalu kita klik laporan pelanggaran.
Masuk. Sudah, nggak pakai diminta-minta lagi. Karena sudah terdaftar dan tolong disimpan. Halaman, jangan di-clear dulu. Nah, bagaimana supaya di handphone bisa langsung masuk ke sini? Oke, teman-teman yang pegang Android, kalau udah buka browsernya, udah masuk dan udah terdaftar tandanya begitu ngeklik login, udah langsung masuk namanya. Itu di pojok kanan atas tuh biasanya kan ada 3 titik ya. Ada titik 3. Itu klik di 3 titik itu, lalu ditelusuri ke bawah ada tulisan install aplikasi. Klik itu, maka dia muncul di layar depan handphone kita. Kenapa disebut install aplikasi? Bagi yang punya iPhone itu adanya di home screen. Jadi klik di bawah lalu muncul pilihan untuk menjadikan home screen. Sama. Tapi Live katanya ini bukan aplikasi. Memang bukan. Jadi itu teknologi yang diberikan oleh Android maupun iPhone agar halaman browser kita bisa tersimpan di halaman muka. Seperti aplikasi. Padahal itu halaman browser aja. Dah, klik itu, laporkan pelanggaran. Kalau kita lihat di layar lagi. Laporkan pelanggaran. Nah, disinilah. Tadi ya saya kasih contoh caleg tadi itu. Nama siapa? Masukkan. Tuan pembohong. Tapi nama itu. Nggak usah pakai tuan lah. Maksudnya pembohong. Alamat terlapor di mana? Alamatnya di mana? Wah, saya nggak tahu, Liv. Caleg itu dapilnya memang Sumut 3. Tapi dia orang Jakarta. Macam mana saya tahu? Kalau dia adalah macam mana saya tahu alamatnya? Tuh, punya posko kan, ada sekretariatnya, ada rumah pemenangannya, maka disebutlah alamat rumah pemenangan pembohong, Jalan Jamin Ginting, kilometer 25. Kilometer 25 masih Medan atau udah di luar Medan, Kak? Katakan Medan. Sumatera Utara. Nomor telepon terlapor. Wah, nggak tahu lah. Si Om itu saya nggak tahu nomornya. Oke. Ini opsional. Boleh dilewatkan. Tapi kalau bisa minimal dapetin nomor koordinator relawannya, masukkan aja. 0818, kapan-kapan kita ke Dupan. Nah, juga. Habis itu lanjut. Sebetulnya kalau ini nggak diisi pun nggak apa-apa. Lanjut. Dah. Peristiwa yang dilaporkan. Peristiwanya adalah pembagian paket sembako oleh caleg partai X ya, dapil XX mana? Sumut berapa tadi? 2. Sumut 2. 2 Romawi. Atau mau gini juga boleh. Sumut 2. Nah, deskripsi peristiwanya. Pagi hari, ibu-ibu berkisahlah di sini. Teman-teman berkisah. Nggak usah panjang-panjang, tapi yang penting menjelaskan. Pagi hari, 2 Januari, caleg partai XXX bernama pembohong membagikan sembako senilai berapa kira-kira? Beras, minyak, tadi bukan sembako ya, tas sekolah, sepatu, seragam senilai Rp350.000 kepada warga di mana tadi itu? Lorong sekian, Jamin Ginting, kilometer 25, Kota Medan, Sumatera Utara. Warga yang menerima, berapa jumlahnya? Sekian. Saat dibagikan, misalnya ada peristiwa menonjol ya, saat dibagikan, warga dijanjikan akan diberikan apa lagi?
apabila nanti mencoblos dirinya, gambarnya atau namanya, namanya. Oke. Lalu kemudian ini apa ya peristiwa ini? Pilih administratif, tindakan pemilu, kode etik, hukum lainnya. Oke. Boleh saya dibantu? Kira-kira peristiwa politik uang ini masuk kemana, Ibu Bapak? Teman-teman. Nggak apa-apa, buka mikrofonnya aja. Masuk kemana ini? Silakan teman-teman, saya bantu ya, Mas Alif. Silakan Monggo, teman-teman. Ya, silakan. masuk kemana tuh? Dugaan pelanggaran administrasi pemilu kah? Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu? Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau dugaan pelanggaran hukum lainnya? Kira-kira mana tuh? Politik uang ya, Mas Alif ya? Ya, Atau politik yang uang. sembako? Oh, politik Sembako uang. Oke. atau sorry tadi paket sekolah ya, saya salah. Oh, paket sekolah ya. Paket sekolah. Paket untuk pelajar. Oke. Masuk ke pelanggaran yang mana tuh, Ibu-ibu? Tapi ini bukan kuis ya, kuis Bukan, nanti jadi nggak ada hadiahnya. Kode etik Walaupun- penyelenggara pemilu mungkin Caleg Dugaan nih. pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. penyelenggara pemilu. Oke, pilih kode etik. Ada yang pilih lain? Kalau pelanggaran kode etik, pelakunya adalah penyelenggara pemilu atau penyelenggara negara. Nah, ini caleg. Pelanggaran tindak pidana. Oke. Bu siapa tadi itu? Mbak siapa? Boleh buka mikrofonnya untuk tepuk tangan. Ini adalah tindak pidana pemilu. Oke. Peristiwa di mana? Nah, ini ada pilihan. Kita pilih dong. Tadi itu adalah Tutup ya nanti ini tutup Ya. aja nah. Kota Medan. Tutup Jadi dulu. tinggal tulis kalau ini udah ada pilihan-pilihan ya. Tinggal ketik beberapa kata aja. Kalau memang ini di Binjai ya Binjai muncul. Ah, Medan. ini saya. Ya, Medan pilih. Ini lah keluar saya. Detail lokasi peristiwa. Ini tadi. Oke. Lorong sekian. Jamin ginting. Gitu ya. Nah. Tanggalnya kapan? Tadi pilih. Muncul ya. 2 Januari. Nah. Tanggal peristiwa loh ya. Saya tahunya dikasih tahu kapan? Beberapa jam. Pada hari yang sama. Iya pilih. Tanggal 2 Januari. Tapi kalau memang ada peristiwanya itu udah 2 hari lalu, Liv, ya berarti di sini tanggal 31 Desember. Saya tahunya 2 Januari. Kenapa ini penting ya? Karena Bawaslu cuma punya waktu 7 hari sejak peristiwa diketahui. Tanggal-tanggal ini akan menjadi bahan analisis Bawaslu. Ini kasus sebesar apa sehingga harus dilanjutkan. Dia juga bersandar salah satunya pada tanggal. Jadi kalau ada spanduk disobek berapa? 5. Oke, kapan? 2 minggu lalu begitu dicek ke Bawaslu. Ya udah, tenaga dia nggak terlalu banyak. Jadi misalnya oke, ini tidak diteruskan. Diteruskan kemana sih oleh Bawaslu? Jadi teman-teman, Bawaslu itu adalah pintu untuk semua pelaporan, termasuk dari kita. Jadi kita tampung, kita teruskan ke Bawaslu. Waktu kita cepat sekali melaporkannya ke Bawaslu. Bawaslu dia akan mengklasifikasi pelanggaran etika pemilu. Nantinya ke Dewan Kehormatan. Administrasi selain KPU nanti larinya ke Tata Usaha Negara. Pidana pemilu itu dia akan bawa ke namanya Gakumdu, penegakan hukum terpadu yang di dalamnya selain Bawaslu ada Kejaksaan dan Polri. Di situ, bleng. Penyelesaiannya di mana? Pengadilan. Karena dia pidana. Jadi waktu sangat penting. Kalau gitu, Liv, kalau peristiwa udah lewat, saya nggak usah laporin ke jaga pemilu ya, nggak apa-apa. Gunanya apa dong? Jaga pemilu selain mendampingi kasus secara langsung, mengawasinya sampai Bawaslu,
tapi juga mengumpulkan berbagai peristiwa pelanggaran pemilu untuk 3 kepentingan. Yang pertama adalah untuk mengevaluasi keseluruhan kualitas pemilu kita. Yang kedua, untuk kemudian memberikan pandangan sebagai kelompok masyarakat sipil kepada penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara mengenai kualitas pemilu itu. Yang ketiga, menjadi bahan advokasi kebijakan pada masa mendatang. Baik regulasi supaya undang-undangnya kah, peraturan KPU-nya kah, atau juga prosedur teknis dalam pelaksanaan pemilu. Jadi laporin aja. Data itu, teman-teman, akan sangat berguna. Walaupun menurut teman-teman, lift cuma 5 spanduk, tapi mungkin dari pelaporan itu kita akan kelihatan dari berbagai tempat kan soalnya kan. Oh, ada pola, ada yang dirugikan kok, jangan-jangan ya misalnya di Binjai cuma 5 lift. Oke, spanduknya siapa? Spanduknya Partai X. Di kota lain Partai X lagi, Partai X lagi, Partai X lagi. Pola dong. Gitu. Jadi jangan remehkan peristiwa pelanggaran yang kita anggap kecil. Laporin aja. Oke, udah ya catatan itu. Lalu di bawahnya ini tahap terakhir. Foto tadi ada kan? Video tadi ada kan di handphone kita? Upload. Masuk, pilih file. Masuk ke, kalau di handphone kan media ya. Gitu. Udah, ada di sini. Tinggal klik. Klik apa ini namanya? Tutup. Nah, atau unggah di sini. Muncul deh di sini di kotak ini. Yang tadinya baru ikon gambar menjadi ikon gambar kita. Live, ini fotonya banyak dan ada videonya. Kalau saya upload di sini lama. Tapi anak saya atau adik saya sudah menguploadnya ke Google Drive. Nah, di atasnya ada link, ada tulisan link bukti. Masukkan link Google Drive-nya ke sini. Copy Google Drive, paste ke sini. Saya gaptek live. Di situ di rumah itu pasti ada keluarga, anggota keluarga atau tetangga yang familiar dengan gadget. Anak-anak X itu familiar dengan gadget. Nah, coba panggil. Kau bantu kakak nih sebentar. Nah, jadi partisipasi itu bukan cuma kita. Bukan cuma Mbak Asia, tapi tetangga Mbak Asia membantu Mbak Asia. Dan Mbak Asia berpartisipasi secara nasional. Jadi kita libatkan yang lain juga. Gitu. Jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan yang lain. Karena sebetulnya waktu kita minta bantuan yang lain itu, kita sedang mengajak mereka berpartisipasi dalam politik. Itu penting. Dah selesai, tinggal ada 3 checkbox. Live ini peristiwa gede banget, kata Mbak Datmi. Saya takut nama saya kalau muncul. Ada kabar gembira nih, teman-teman. Jaga Pemilu itu sudah bekerja sama dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi mereka yang bersaksi atas sebuah pelanggaran pemilu yang besar, yang membahayakan dirinya, baik dirinya itu bisa jadi mata pencarian atau bahkan nyawa, itu akan dilindungi. Sehingga di sini pun ada pilihan untuk anonim, namanya tidak dimunculkan. Klik aja. Tapi kalau ini negara biar tahu bahwa seorang perempuan dari pelosok Tamiang itu berani melaporkannya. Yang nggak usah dicentang. Nama kakak akan muncul nanti. Yang wajib dicentang nih 2 ini. Saya menyatakan isi laporan benar. Klik. Saya mengizinkan Jaga Pemilu untuk meneruskan laporan ini kepada Bawaslu. Klik. Sehingga muncul si ungu ini. Submit laporan. Klik. Terkirim. Ada bilang, dari mana saya tahu bahwa ini sudah terkirim? Kalau yang familiar dengan email, biasanya akan diberikan notifikasi lewat email. Tapi kalau enggak, kalau ini halaman ini udah hilang, Kak, tanda cek-ceknya udah hilang, semua ini udah kosong lagi, tandanya udah terkirim. Misalnya nih ya, udah kosong semua. Udah kosong lagi. Udah, kosong. Ini juga tanda ceknya udah nggak ada. Udah terkirim. Percaya aja. Sesimpel itu.
Saya bilang sesimpel itu supaya kita semua berani melaporkan. Tapi karena memang langkah-langkahnya sebenarnya mudah ya, gitu ya, secara teknis mudah. Gitu. Saya kira itu dulu, Mbak Mitna, supaya kita diskusi. Saya ngomong terlalu banyak ya, mohon maaf ya, nyita waktunya. Udah sampai jam 9 lewat, maaf. Tidak apa-apa Mas Alif ya. Begitu jelas begitu ya. Sepertinya buat ibu-ibu tapi pasti perlu waktu lagi karena mungkin nggak bisa langsung juga Mas Alif ya. Nanti kami pun sepertinya perlu ini apa namanya perlu tadi itu yang tutorial yang disampaikan Mas Alif begitu ya untuk nanti kita juga bisa membantu mendampingi teman-teman di wilayah begitu yang sekarang melakukan acara hari ini. Nah, teman-teman, terima kasih Mas Alif ya atas paparannya, sangat jelas sekali. Teman-teman ada yang ini, ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan terkait dengan baik aplikasi, penggunaan aplikasi tadi begitu ya, aplikasi dari web sendiri, plafon itu, terus juga mungkin ada hal-hal lain begitu ya. Karena tadi Mas Alif juga menjelaskan bagaimana sejarah pemilu dari tiap waktu begitu ya, dari pemilu dulu sampai sekarang gitu. Perubahannya sungguh sangat ini ya. eh, Kalau kita melihat sih semakin membaik begitu ya, keterbukaan. Eh, Walaupun ya mungkin masih ada hal-hal pastilah ya, pasti ada sisi yang masih kita poles juga lah untuk hal-hal yang kurang baiknya itu. Makanya kita adanya jaga pemilu ini supaya bisa memantau begitu ya kejanggalan-kejanggalan itu. Teman-teman silakan ada yang mau ditanyakan. Mm-mm. Ke Mas Alif atau juga mungkin tadi ke Kak Datmi, silakan. Ya, Teh Mipna, kita Ya, kan silakan. mengulangkan kembali gitu kan. Kak Eh, Nurlaila ini ya. Maaf, sebelumnya saya perkenalkan nama saya Nurlela, saya dari Serikat PD gitu. Jadi saya ingin mengulang kembali yang untuk mengisi link tadi, Mas Alif. Jadi kan yang saya sampai di tahap 3 udah memasukkan di Instagram atau di Facebook di situ yang keliru. Soalnya saya lanjutkan itu nggak bisa gitu. Kayak mana tadi Kak yang di bagian? Itu kan waktu memasukkan linknya yang tadi, jadi sampai kan ada lanjutan-lanjutannya, cuma saya yang terkendala sampai baru tahap 3 itu belum nggak masuk gitu. Saya lanjutkan nggak bisa, di kliknya itu nggak bisa gitu. Apa kendalanya kira-kira? Yang sign in bukan Kak? Iya, Atau sudah kan masuk? iya nanti kan saya udah masuk tahap 1, tahap 2, kan di situ kan keluar tahap 1, tahap 2. Terus mau melanjutkan yang tahap 3 begitu. Jadi pas tahap 3-nya kan ada di situ Facebook, Instagram, ya di situ terkendalanya gitu. Oh, itu Kak yang di bawah tulisan pernyataan relawan. Iya, iya. Itu dicek, ditekan aja supaya muncul cek. Jadi kemudian di bawahnya tombol lanjutkan muncul. Kalau itu nggak dicek, yang kotak kecil, tombol lanjutkan nggak muncul. Oh begitu. Yes, kalau udah muncul, jadi tanda centang ya, munculkan tanda centang, udah kata tombol lanjutkan ada keluar, tidak lagi warna abu-abu, jadi warna ungu, tekan lanjutkan, udah terdaftar. Itu yang nggak masuk, saya tekan nggak masuk-masuk. Nggak masuk kemana? Oh nggak keluar tanda centang? Iya, nggak bisa keluar tanda cetak. Oh, jarinya lagi berkeringat aja itu. Tunggu aja jarinya. Dia muncul biasanya. Jadi itu memang kadang-kadang di layar kita aja itu. Tapi kalau udah dia muncul, pokoknya begitu ada kata lanjutkan berwarna ungu, itu karena kita tanda centangnya muncul. Kalau nggak muncul, warnanya tetap abu-abu. Setelah muncul, tekan lanjutkan. Nah, mungkin begini. Sudah saya tekan lanjutkan, dia kembali ke awal. Begitu ya? Iya. Kalau itu berarti sudah terkirim. Nah, untuk mengujinya, kakak klik aja, menguji bahwa itu sudah terkirim atau belum. Kakak klik ini. Nah, ini. Sorry. Kembali ke sini. Laporan pelanggaran. Atau login. Oh iya.
Login. Kalau ini udah muncul kan, Alif Iya. Iman Nur Lambang. Nah kalau udah muncul Nur Laila itu berarti udah terdaftar. Oh begitu. Gitu. Tapi kalau belum muncul, masih kembali ke awal, belum terdaftar. Ulangin, gitu loh. Tapi kalau udah, lalu kemudian muncul, coba aja masuk dengan atau login atau masuk dengan Google, klik aja itu. Oh udah bisa, ya udah, gitu. Di bagian ini memang tim IT mengurangi banyak sekali hal-hal notifikasi, maksudnya supaya nggak terlalu ribet, jadi langkahnya buat sederhana. Tapi memang kadang-kadang karena saking sederhananya kita nggak tahu sudah atau belum, gitu. Tapi ya kembali aja ke halaman awal, login, kalau udah muncul kayak saya tuh, ada keterangan nama, ya udah, berarti saya udah terdaftar. Gitu, Kak Lela. Oke. Baik. Sip. Ya, jangan sedikit lagi. jangan bosan ya. Oh masih Iya. ada. Iya, ya Sedikit silakan. lagi, Teh Bibna. Saya kan mau nambahin yang Mbak Kak Datmi tadi mengatakan bahwa di PD juga banyak yang politik money gitu. Jadi saya juga udah pernah menerima beberapa tawaran dari partai politik untuk mengambil KTP bagi masyarakat miskin. Terus dia mengasihkan amplop begitu, ngasihkan amplop. Mungkin memang harganya tidak banyak 100.000. Jadi saya sependapat dengan Kak Datmi tadi, 100.000 itu dikasih ke kita cuma nggak sampai 1 hari. Jadi kita menjalankan untuk pemilu ini, untuk wakil rakyat ini yang duduk di DPRK ataupun di DPRA dan di DPD juga, dia sampai 5 tahun begitu. Jadi kan yang kita khawatirkan banyak masyarakat yang miskin, memang yang diutamakan sekarang yang di PD ini banyak masuk ke komunitas, apalagi kita PK ini banyak jaringan begitu. Jadi politik money uang, politik money bukan saja di Aceh Tamiang, juga di PD kita rasakan sekarang begitu, Teh Mipna. Ya, betul ya. Memang seperti itulah. Dengan bukan hanya uang begitu ya, bahkan paket sembako, paket segala macam ya. Seperti Iya. yang tadi sudah dicontohkan juga oleh Mas Alif kan, ada paket untuk anak sekolah, beragam lah gitu ya dengan bentuk bantuan untuk petani juga, termasuk di tempat saya gitu ya. Kebetulan saya seminggu sekali kan pulang ke kampung halaman ke Sukabumi gitu, Mas Alif. Kemarin saya dengar juga ada paketan untuk para petani gitu kan. Ayo gitu kumpul malam-malam nih bapak-bapak begitu para tengkulak-tengkulak tuh kumpul gitu. Nah, itu juga memang ini sangat ini sekali ya riskan sekali gitu. Ini Bunda Nani menyampaikan di ini di ada chatting Zoom-nya. Diskusi malam ini sangat relevan dan penting pada saat-saat kita sedang berada pada masa pemilu. Beliau mengucapkan terima kasih ke Mas Alif, teman-teman jaga pemilu, Federasi Serikat PK dan Yayasan PK. Ada himbauan juga, mari kita jaga pemilu agar jurdil dan bermartabat, juga tolak politik uang dan dinasti itu ya, politik dinasti begitu ya. Ya, terima kasih Bunda. Nanti pasti kita mencoba ya teman-teman ya, walaupun hari ini malam hari teman-teman masih semangat ya. Terima kasih sudah terus mantengin terus gitu ya sampai jam-jam segini. Pasti kita ini awal ya untuk kita memulai untuk melakukan pemantauan ini. Nanti besok lusa pastinya ada nanti ini saya juga pasti akan nanya-nanya banyak nih ke Mas Alif gitu ya atau ke Mbak Rub gitu atau tim jaga pemilu lain terkait dengan aplikasi ini Mas ya. Mungkin ada hal-hal yang enggak masih belum dong gitu ya di antara kami. Ya teman-teman lainnya silakan masih ada yang mau ditanyakan ke Mas Alif terutama atau Kak Datmi silakan. Dari ini masih ada ya manteng ya teman-teman nih. Ada dari Batubara, ada yang dari Asahan, Sumatera Utara, ada juga dari Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Jaya. Iya, silakan.
Ada teman-teman Akademi Paradikta juga, dari Oki, OI, silakan teman-teman. Dari Aceh berbagai kabupaten ya, kebetulan ada 12 kabupaten di sana ya. Silakan teman-teman. Ada juga yang dari Kerawang juga masih gabung di sini, mungkin kemarin nggak sempat ikut ya, jadi gabung lagi di sini. Silakan. Dari Darmasraya, dari Sijunjung, Sumatera Barat, silakan. Ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, atau merespon lain? Atau teman-teman Organilir, dari, ya silakan. Siapa ini dengan siapa? Endang, Endang Estaurina dari Organilir. Oh iya silakan. Yuk Endang. Ya, terima kasih Kak Mirna. Hmm. Mungkin sedikit melenceng, tapi juga mengenai tentang pemilu. Sinyalnya kurang bagus di sini hujan. Aku nggak Oh pakai iya, video tapi ya. terdengar kok. Ya, nggak apa-apa Ya, Kak. oke. Sampaikan aja, masih terdengar kok suaranya jelas. Alhamdulillah kemarin itu saya baru selesai dilantik untuk menjadi pengawas tempat pemungutan suara PTPS. Nah, tahun 2020 saya pernah menjadi petugas TPS dan tahun ini alhamdulillah bisa menjadi pengawas. Nah, di pengawas PTPS ini sendiri sepertinya tugasnya sudah masuk ya dalam kategori jaga pemilu dan sudah berhubungan langsung dengan Bawaslu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah saya masih bisa ikut masuk menjadi relawan jaga pemilu atau sudah cukup untuk sebatas pengawas pemilu saja? Terima kasih, Kak. Silakan Mas Alif atau ada yang mau direspon silakan. Langsung aja ya. Takut Boleh, nanti langsung. ditunda lama, Ya. lupa. Baik. Mbak Kak Endang. Oke, Kak ya, Endang Mas Alif. Estaurina. Ya. Ya. Bukan saudaranya Rati Purwasih kan? Kalau Endang Estaurina tuh saudaranya Penyanyi. Nyanyi. Iya. Tapi suaranya bagus. Kak Endang, itu kebebasan Kak Endang. Jadi kalau dari kami masih boleh. Kalau nggak salah minggu lalu ada dari KPPS. Itu boleh. Itu begini. Kalau Kak Endang, karena begini kan, tadi saya sebutkan kan, lift kasusnya udah kami tangani sendiri. Bagus. Gitu loh. Tapi lift saya mau berkontribusi dalam soal data. Karena kan tadi dibilang jaga pemilu kan menganalisis data. Selain memang mengadvokasi langsung. Gitu loh. Jadi bebas Kak. Kak Endang mau bergabung silakan gitu ya kan. Tentu saja jaga pemilu senang. Dan mengajak yang lain. Teman-temannya juga di di tempat tinggalnya gitu, tetangga, di tempat biasa makan bakso bareng aja gitu loh. Karena ini memang kita butuh sebanyak mungkin orang Kak, untuk ngawasi kualitas pemilu kita. Makasih loh Kak. Dan selamat udah ini dapat amanat untuk menjadi pengawas pemilu di sana. Terima kasih Pak Salib. Ya, Kak. Ya, Iya Mbak, ini yuk dari Endang, Aceh udah ya. Selatan. Oh ya silakan. Ya, Aceh Selatan. Ini mau bertanya juga ya sama sebelumnya kan. Apakah ini tadi yang udah kami pelajari di sini kan untuk jaga pemilu ini, Mas, apakah bisa misalnya nanti kan seperti saya misalnya kan saya termasuk dalam organisasi perempuan anti korupsi untuk wilayah Aceh. Apakah bisa ini jaga pemilu ini nanti kan linknya ini saya kasih misalnya sama kawan. Nah kan apa bisa Mas? Nanti kan ini ada ini nanti kan ataupun sama keluarga saya kan yang misalnya kan yang memang sebenarnya kita kan menolak ini money politik ini kita sangat-sangat menolak Mas karena ini memang sangat-sangat merugikan masyarakat karena seolah-olah Mas dengan adanya money politik ini masyarakat itu udah dibeli. Jadi setelah dia mengasihkan uang sama kita, nanti kan masyarakat tuh memang nggak diurus lagi.
Tapi kebanyakan masyarakat kita hanya memikirkan kesenangan sesaat. Misalnya itulah seperti tadi tuh uang yang dikasihnya 100.000 misalnya. 100.000 tuh kan hilangnya hanya 1 hari, Mbak. Nggak cukup pun kan. Cuman inilah karena nanti kan memang banyak yang mau mengawasi pemilu ini. Apakah bisa kita kasih misalnya kayak gitu. Nah, itu aja pertanyaan saya, Mbak. Saya dari Aceh Selatan, dari Serikat Peka Aceh Selatan. Iya, Mas Alif jelas ya pertanyaannya. Sekaligus juga saya membacakan, khawatir ada yang kelewat nih, tambahan pertanyaan di chat Zoom dari Kamahda Lena. Kamahda menanyakan apakah kita yang sudah didata oleh petugas pemilu harus mendaftar lagi untuk menjadi pemilih? Begitu katanya. Atau nanti Kamahda bisa lebih jelas lagi nanti ya. Kamahda, halo? Bisa diperjelas maksud pertanyaannya? Ya, halo. Ya, begini Mas. Saya kan sudah didata nih dan dapat juga kertas untuk pemilu katanya kan. Tapi setelah itu kita disuruh lagi mendaftar di kantor desa bahwa kita sebagai pemilih di desa kita gitu. Apakah memang seperti itu? Gitu. Kalau lewat batasnya katanya nggak bisa. Sedangkan kita nggak dapat informasi dan sekarang sudah selesai gitu. Gimana? Apakah seperti itu, Mas Alif? Ya, baik. Saya ke siapa dulu nih, Mbak? Nah. Ya, boleh tadi yang dari Aceh Selatan dan juga dari Kamahda ya, boleh sekaligus. Oke. Kak Alvia ini dari Tapak Tuan ya? Aceh Selatan. Iya. Ya. Kak Alvia bukan boleh tidak boleh, harus. Kak Alvia harus membagikan link tadi ke keluarga, teman sesama organisasi anti korupsi, perempuan anti korupsi di Aceh, semua, supaya kita semua ikut memantau pemilunya. Jadi, nah kalau mereka ada yang misalnya ada kurang-kurang, bisa dibantu nanti ke Kamipna gitu ya, atau semakin banyak orang tuh nanti mereka kadang-kadang otak-atik sendiri kan, apalagi yang muda-muda tuh. Dapetin link ini dia cek-cek sendiri, lama-lama dia lebih pintar dari kita kadang-kadang. Nah, kita bisa tanya sama dia gitu. Jadi harus nih disebarluaskan gitu ke Kamipna punya kenalan-kenalan lain, pedagang pasar atau misalnya pedagang galon macam-macam, bagikan gitu. Aja kau pantau pemilu, ini linknya. Ku kirim ke WA kau ya, kau tinggal klik daftar, selesai gitu. Nah, Kak Mahda, saya nangkepnya tadi tuh informasinya begini. Kakak sudah didata oleh sudah dapat surat. Nah, surat itu apakah surat undangan untuk nanti milih tahapan? Kalau udah dapat surat undangan, udah tertera nomor TPS-nya, sebetulnya sudah gitu. Kalau masih kurang kuat lagi, kakak cek ke link ini. Saya kirimkan tuh. Cek DPT online KPU Go ID. Cek, masukkan di situ NIK kita. Kalau muncul kita di TPS mana, sudah tenang-tenang saja. Gitu. Oh, gitu ya. Kalau yang dibilang, kamu datang ke kelurahan cuma sampai tanggal sekian, itu biasanya untuk mereka yang mau pindah TPS. Kalau begitu. Itu udah ditutup memang. Pindah TPS itu sekarang hanya mungkin untuk mereka yang memang pada hari H pencoblosan sedang tugas di tempat lain. Yang kedua, bencana alam. Yang ketiga, sedang di rumah sakit. Itu. Kalau untuk kita warga yang nggak kemana-mana, sehat, tidak tugas ke luar, maka kita terdaftar DPT-nya. Kenapa kita harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT? Ini terkait dengan jumlah surat suara. Tiap TPS jumlah surat-suaranya sudah mencukupi untuk jumlah pemilih yang terdaftar ditambah surat suara cadangan. Jadi masih mungkin kita pindah TPS itu kemarin
Supaya kemudian, oh TPS 32 ini jumlah surat suaranya sekian. Ditambah cadangan sekian. Cadangan takut ada yang rusak, atau ada yang kemudian juga kemungkinan-kemungkinan lain. Gitu. Jadi cadangan itu perlu. Nah, jadi kalau kita sebaiknya kalau udah terdaftar, udah dapat undangan, mestinya kita yakin, tapi aku kurang yakin lagi. Tolong cek ke ini Kak, link ini ya. Di copy aja link saya ini, cek DPT online KPU Go ID. Udah, itu aja. Ya, makasih Mas Sama-sama. infonya. Udah jelas ya Kak Mahda dan Ibu dari Aceh Selatan, penjelasan dari Mas Alif. Ya, Ya. Ibu masih ada yang mau ditanyakan, Bu? Teman-teman? Ada. Ada, iya ya. Kita batasi maksimal 2 pertanyaan lagi ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.33. Belum nanti kita kuis nih, Bu. Semangat biasanya nih, tambah melek. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Sumira dari Tamiang. Saya mau nanyakan ini. Ada satu nama dari suatu partai. Mohon dukungan. Tapi ujung-ujungnya minta KTP, Mbak. Sebenarnya tujuannya minta KTP itu apa? Saya nggak berani kasih gitu. Gimana itu Mas Alif? Asik nih. Aduh, mantap. Silakan Mas Alfian nih. Iya. Jadi gini, yang ngirim ke kita itu kan bukan si caleg pasti Kak ya. Iya. Yang ke WhatsApp kita, mohon dukungan gitu ya Kak Sumira ya. Selamat malam Kak Sumira, salam dari Alif Iman. Alif mohon dukungan Kak Sumira. Nggak dengar suaranya Mas Alif. Oh ya, ini kedengeran ya. Jadi ngechat nih, selamat malam Kak Sumira, salam dari Alif Iman. Alif Iman minta dukungan dan doa untuk bisa menjadi calon wakil rakyat di DPR RI. Lalu Kak Sumira kasih jempol. Set. Lalu dibilang, Kak tolong kirim KTP-nya Kak sebagai tanda dukungan. Kak ini tim sukses yang kayak gini lagi ngejual nama kakak. Dengan dia ngumpulin KTP, dia datang ke saya sebagai caleg. Alif, ini nih. Alif sudah didukung sama 2.000 orang Aceh Tamiang. Persoalannya, Alif, mereka minta satu orang 100.000. Soalnya Kak Sumira nggak tahu apa-apa soal itu. Keluarinlah uang saya 100.000 dikali 2.000, 200 juta. Tim sukses itu, ambillah duitnya. Jadi tentu saja KTP kita nggak boleh kita kasih ke dia. Kalau dia bilang, mohon dukungan. Dukungan saya berikan 14 Februari melalui pencoblosan. Enggak Kak, minta KTP-nya buat bukti dukungan. Itu udah ngaco. Ada 2 kemungkinannya. 1, si tim sesnya lagi cari uang. Yang kedua, si calegnya minta bukti untuk nanti dia kasih pada saat pencoblosan. Seolah-olah nanti kemudian oke, semua dicek. Hari H-1 datangi, Kak jangan lupa ya besok setelah coblos difoto. Macam-macam. Tapi Kak, yang model-model begitu, itu korupsinya udah jelas tuh. Nggak ada cerita kita, gitu. Nggak ada kita KTP fotonya dikasih ke dia. Itu udah main-main, gitu loh. Jadi, usul saya nggak usah dikasih sama sekali. Nggak akan merugikan kakak sama sekali. Kalau nggak ngasih KTP, malah gitu ya, kita rugi. Dicatut nama kita itu. Tuh biasa itu, tim ses begitu-gitu tuh. Lumayan kan, misalnya dapat 100.000, kakak nagih, kau pasti dapat uang tuh dari si Alif tuh sebagai caleg. Ala Kak, cuma 50, kita bagi 2 Kak ya, misalnya gitu. Enggak lah, aku 50, dikasihlah kakak 50. Dia udah dapat 50 Kak. Gitu. Dikali 2.000 orang, oh banyak kali itu. Ya kan, 100 juta sudah. Ngehaji lah dia. Gitu Kak, makasih. Minimal umroh lah ya Pak. Minimal umroh. Alif ya. Iya. Oke ya, jelas ya. Kak Sumira dari Tamiang.
Jadi teman-teman yang lain juga nih ya. Jadi yang hadir di sini bukan hanya ilmunya buat teman-teman sendiri, tapi nanti juga bisa disampaikan juga ke kawan-kawan lainnya lagi, gitu ya. Baik Ibu Peka atau juga mungkin orang-orang yang ingin apa namanya berkontribusi ya dalam proses pemilu ini. Ada satu lagi boleh kalau ada yang mau ditanyakan untuk satu orang penanya lagi aja ya teman-teman ya, karena kita waktunya udah malam gitu kan. Ya ya silakan. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ibu Yusmani. Kabupaten Bu Yus. Memang untuk jaga pemilu di sini saya pun ikut di dalam kelompok forum FKDM dari Kesbangpol. Jadi memang ikut jadi pemantau di pemilu. Kalau tahun kemarin itu masuk anggota KPPS gitu, jadi ketua KPPS. Tapi tahun ini karena udah ikut di FKDM, forum kewaspadaan dini masyarakat dini, jadi sekarang ikut menjadi pemantau pemilu. Yang kemarin pun kalau waktu ada apa di desa untuk kepala desa, kades kepala desa dulu di pemilihan kepala desa begitu maksudnya, jadi pemantau. Jadi mau nanya juga ini mengenai dari caleg-caleg ini. Kalau pemilihannya seperti pemasangan lampu di daerah begitu kan, itu gimana ceritanya, maksudnya itu termasuk itu nanyanya belum. Ya. Nggak bayar, gratis begitu. Gitu ya, tanyakan. Baik. Bisa langsung, Mas Alif. Tadi bisa terdengar suaranya atau ada yang kurang lebihnya ada caleg yang masang lampu di satu daerah dan memastikan bahwa warga nggak usah bayar lagi, gitu ya Kak? Yusmaniar ya? Ini untuk lampu-lampu jalan, ya. Jalan menyumbangkan lampu-lampu jalan dan kemudian memberikan gratis BPJS. Padahal sekarang memang yang BPJS sudah gratis. Gitu. Ya. Nah, ya, Kak, terima kasih. Begini, kalau ada orang ngaspal jalan kita, ngasih lampu jalan, yaitu berkah untuk desa itu. Nah, apakah ini pelanggaran pemilu? Yang perlu kita cari tahu begini, caleg ini satu memasang lampu-lampu jalan itu uangnya dari dananya sendiri atau dari tempat lain. Misalnya kalau caleg ini adalah yang menentukan berapa besar uang dana desa, nah berarti bukan uang dari dia, uang dana desa dipakai. Kalau dia adalah pejabat yang sedang dia misalnya sedang bekerja di jabatan tertentu di pemerintahan daerah dan memang ada anggaran, biasanya dinas tata kota, dinas pertamanan gitu ya, atau beberapa tempat dinas pemakaman yang ngurusin lampu-lampu jalan itu. Oh, apakah ia menggunakan anggaran belanja daerah? Jadi sumber uangnya Kak, sumber uang itu dia dari mana? Kalau dia bukan dari dirinya, tapi dari anggaran belanja daerah atau belanja negara, yaitu politik uang. Liv, uangnya dari dia. Oke, yang kedua pertanyaannya. Apakah dia meminta warga untuk memilih dia nanti dan dijanjikan hal-hal tertentu? Tapi yang kedua ini bukan kategori politik uang. Gitu loh. Jadi intinya adalah uangnya dulu dari mana. Jadi dia pasang fasilitas umum gitu ya. Jadi memang modusnya banyak-banyak ya Kak ya. Nyuap kita pribadi, ada yang kemudian nyuap seolah-olah demi kemaslahatan bersama gitu. Jadi pada kasus politik uang tuh menariknya, tantangannya adalah cara mereka itu memang cerdik gitu. Jadi kalau dipasang lampu jalan oke. Gitu. Tapi kalau lampu jalan itu nanti Kak, nah ini ada yang lain lagi. Di batang lampu itu, di batang tiang lampu itu sama dia ditempelin oleh
poster-poster dia atau stikernya, itu nggak boleh. Nggak bisa. Karena itu fasilitas umum yang tidak boleh ditempeli oleh pengumuman semacam itu. Bahkan oleh poster badut ulang tahun aja atau sedot WC kan nggak boleh. Ya kan? Karena itu fasilitas bersama gitu. Jadi kalau dia cuma masang tiang-tiang lampu jalannya tuh nggak diapa-apain, ya udah, makasih abang, makasih kakak gitu. Gitu. Uangnya dari mana nih? Oh, uangnya dari pribadi. Ya sudah. Gitu. Kak Yusmania. Ukurannya satu, saya ulangi, uangnya sumbernya dari mana? Kalau dia dapat dari anggaran belanja daerah atau negara, ya nggak boleh. Yang kedua, dia menjanjikan sesuatu atau meminta sesuatu kepada kita apa enggak? Kalau ya, itu bagian juga dari politik uang. Kalau tidak, ya sudah, alhamdulillah. Gitu. Dan dia tetap menjaga kebersihan tiang itu, tidak ditempeli apapun. Kalau ditempeli oleh gambarnya dia, dia sedang sebetulnya menyogok kita untuk membiarkan gambarnya ada di sana. Gitu kan? Ya memang ditempeli lah foto-foto apa dia sama Sama timnya. anggota legislatif yang lain gitu. Ya. Iya, sebetulnya nggak boleh itu. Itu bisa dilaporkan supaya Bawaslu membersihkan. Atau FKM, Forum Kewaspadaan Dini, FKDM, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, itu bisa juga memberikan penyuluhan kepada warga untuk mewaspadai itu. Nah gini Kak, kan beberapa waktu lalu di Sumut tuh ada peristiwa orang protes karena spanduknya diturunin. Wah ini kok spanduk diturunin? Kan boleh dong masang. Iya nggak apa-apa. Tapi ada spanduk-spanduk yang kalau kita nurunin, kita nggak akan kena hukuman apa-apa. Yaitu spanduk yang misalnya ada di Jawa, contohnya tuh mungkin viral juga di Sumatera. Spanduk besar menghalangi jalan, trotoar di tengah-tengah sampai bawah. Lalu ada warga yang nyingkirin itu, nggak apa-apa, karena itu ganggu langsung. Kalau mau nggak, misalnya nanti awak kena masalah lah, datangi timnya. Bang, tolonglah itu, jangan itu ganggu orang jalan. Gitu. Jadi itu trotoar, jangan nutup jalan. Nah, kita bisa bilang gitu. Sama siapa namanya, tiang listrik atau tiang lampu itu, kalau kita mau sobek ya nggak apa-apa juga, kita nggak melanggar apa-apa, karena justru kita lagi ngebersihin fasilitas umum itu. Tapi kalau kemudian kita nggak mau, jangan cari gara-gara lift lah, datang aja gitu ya. Baik FKMD atau bahkan wakil kelompok masyarakat, RT, RW, bisa datang ke partai, tolonglah tiang listrik itu jangan. Dibersihkan lah, bisa begitu. Boleh. Jadi cara bisa macam-macam, tapi yang penting prinsipnya kita tahu bahwa yang mereka lakukan itu tidak baik dan tidak boleh. Itu kan? Ya. Oke, makasih Mas. Ya, ada tadi satu ini ya, terima kasih ya Mas Alif penjelasannya juga itu yang mana termasuk pelanggaran. Kalau hanya sekedar lampu doang bisa lah ya. Tapi esek-esek di belakangnya itu kan yang itu ya yang tidak bolehnya. Ya, di sini juga ada si Bu Leli nih di chat Zoom. Menyampaikan pengalamannya Bu Leli ini di mana di rumah saya sampai sekarang belum saya bolehkan untuk memasang spanduk. Saya bilang nanti saya akan pilih di tanggal 14, tunggu saja. Apakah sikap saya ini salah? Nah, ini sebagai penutup ini aja ya, pertanyaan ya. Pasti kalau dibuka lagi pertanyaan pasti akan tambah seru nih. Nggak ngantuk-ngantuk nih ibu-ibu nih. Tambah malam tambah semangat. Ya, silakan Mas Alif bisa direspon dulu pertanyaan dari Kak Leli. Kak Leli sama sekali nggak salah. Di rumah kita toh, di pekarangan kita, itu hak kita. Sama juga kalau kita mau pasang partai apapun, caleg apapun, capres apapun di pekarangan kita, di halaman kita, nggak boleh ada orang nurunin. Jadi, apakah saya salah bersikap demikian? Sama sekali tidak. Bahkan selamanya kakak bilang, ini pekarangan saya harus bersih. Nggak boleh ada gambar caleg. Nggak apa-apa. Pagar ditempelin oleh caleg tertentu sama kakak nggak pakai bak bibu, sobek sendiri. Nggak apa-apa. Itu properti privat kita. Ada pernah satu masalah di Bekasi 5 tahun lalu.
itu dimaki itu rumah itu sama Pak RT. Dia bilang gini, kau itu ngontrak, dibilang begitu. Jadi kau nggak punya hak ini sobek-sobek di poster di pagarnya. Si yang punya, yang ngontrak rumah itu bilang, ya sampai dengan batas waktu masa saya kontrak ini saya punya. Yang punya rumah aja kalau datang harus ketok pintu, gitu. Apalagi cuma caleg. Jadi gitu. Ini pekarangan kita, wilayah kita bebas. Kita menetapkan boleh atau tidak boleh. Gitu Kak Leli. Dan terima kasih teman-teman sekalian. Makasih Mbak Mipna sudah membantu Ya, diskusi. ya, terima kasih banyak Mas Alif, ibu-ibu juga, dan teman-teman semua yang hadir di sini, Kak Datmi. Tapi saya ingin mendapatkan statement terakhir nih, kata penutup begitu ya, dari Mas Alif dulu, silakan. Nanti dilanjutkan oleh Kak Datmi. Silakan Mas Alif sebagai kata penutupnya acara ini. Mbak Mipna, Kak Datmi, Sianto, juga tadi Bunda Nani sudah pamit karena ada meeting, Mbak Rub dan teman-teman sekalian. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Selamat bergabung, berpartisipasi memantau pemilu kita. Hubungan ini adalah hubungan yang sangat penting, satu hubungan, bukan saja hubungan kekerabatan tapi juga hubungan politik. Saya, teman-teman jaga pemilu, terbuka untuk kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti mau dilanjutkan. Boleh menghubungi Mbak Mipna, TAI, Mbak Wilu gitu ya, yang nanti mungkin bisa diteruskan entah ke saya, ke Mbak Rupa atau teman-teman lain gitu. Intinya kita gotong royong di dalam partisipasi pemantauan pemilu ini. Kalau ada yang salah menyinggung selama sesi ini, saya mohon maaf. Dan nanti pun kalau misalnya teman-teman bertanya lewat Kamipna lalu ke saya dan lama gitu lah jawabannya, tunggu-tunggu pada pertanyaan penting, mohon maaf juga gitu. Saya minta maaf duluan. Mungkin juga saya di Gojek gitu ya, sedang ada di perjalanan atau sedang ada di forum seperti ini gitu, atau tidur gitu lah. Jadi mohon maaf. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Mas Alif ya atas kesempatannya kita bertemu muka nih dengan teman-teman peka ya di sini, walaupun cuma sekedar virtual, tapi ini termasuk juga kerjasama yang baik ya. Mudah-mudahan kedepannya juga tambah inilah apa namanya, mungkin banyak hal lagi yang pasti akan dikomunikasikan nih. Apalagi kita nih ini ya, maksudnya banyak hal yang inilah yang dipertanyakan. Ya, terima kasih Mas Alif. Ya, Kak Datmi, silakan Kak Datmi untuk memberikan kata penutupnya sebagai pembicara di malam ini. Halo Kak Datmi. Iya, baik Mbak. Kak Datmi masih di mute. Ke-mute kayaknya mungkin ya. Terima kasih buat teman-teman semua, buat Mbak Mipna, tim Yayasan Peka, dan juga Mas Alif gitu ya, yang sudah memberi kesempatan ini untuk saya ini untuk bergabung menjadi salah satu narasumber ya di kegiatan Jaga Pemilu ini. Dan ini buat saya sendiri ini suatu pengalaman yang luar biasa gitu ya, di mana saya bisa langsung nih mengeluarkan unek-unek saya yang selama ini memang kebingungan terkait itu tadi money politik uang gitu, karena di sini juga setelah saya sharing saya menjadi lebih lega gitu kan. Dan harapan saya buat teman-teman semua, ayo sama-sama kita jaga pemilu, jaga suara, sebisa mungkin kita hindari kecurangan-kecurangan baik dari segi politik uang ataupun imbalan apapun itu yang memang bisa merugikan kita untuk kedepannya. Itu saja yang bisa harapan saya di penghujung acara ini, dan sekaligus saya meminta maaf mungkin atas segala kekurangan saya dalam penyampaian mungkin nggak selancar Pak Alif gitu ya, karena memang di sini saya masih dalam tahap belajar gitu. Nah, juga buat teman-teman semua yang sudah mensupport acara malam ini ikut menghadiri, saya juga sangat-sangat berterima kasih.
Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Datmi ya, ada atas pernyataan yang disampaikannya. Betul, ini masih ada nih acara satu lagi. Tapi sebelumnya apa foto bersama dulu atau kuis dulu nih, Mbak Rub, Mbak Siti Rubiah. Kalau nggak salah namanya. Maaf kalau salah manggil nih, Mbak. Ya, halo. Kuis aja dulu ya Mbak ya, supaya nanti nomor teleponnya yang kita minta nggak hilang. Kalau udah pada foto terus langsung pada keluar takut nomornya. Oke, iya Mbak, iya. Sebelumnya saya tutup dulu aja ya Mbak ya. Iya, siap-siap. Sebagai kata penutup dari saya, mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Jaga Pemilu, Mas Alif, Mbak Rub, dan kawan-kawan lain yang hadir di sini, dan juga teman-teman dari Yayasan Peka, Akademi Paradikta, dan juga teman-teman dari komunitas Peka ya, dan juga teman-teman federasi. Tak lupa saya sampaikan kelancaran acara hari ini berkat kita kerjasama bersama begitu ya, semua pihak, sehingga berlangsung kegiatan malam hari ini. Jangan lupa jaga pemilu, jaga suara kita supaya ada kejujuran dan keadilan dalam proses-proses pemilu di tahun 2024 ini. Terima kasih atas semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan waktu kepada Mbak Rub. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Mipna atas penutupan acaranya ya. Tadi ya udah memandu dari awal sampai akhir. Nah, ibu-ibu yang masih ada di kolom chat, masih ada sekitar 38 peserta. Nah, ini kesempatan kita untuk bermain kuis dan games ya. Nah, kami dari tim Jaga Pemilu untuk ingin melibatkan teman-teman di dalam partisipasinya. Jadi bagi tadi yang sudah memperhatikan presentasi atau pemaparan Mas Alif ya tentang platform jagapemilu.com pasti bisa menjawab. Pertanyaannya nggak sulit ya. Saya akan menyampaikan satu pertanyaan. Nah, nanti bagi ibu-ibu yang betul menjawab ya, jadi pertanyaannya ini pertanyaan multiple choice atau pertanyaan yang sudah ada jawabannya A, B atau C ya. Nah, ibu-ibu bisa menjawab hurufnya saja A, B atau C di kolom chat ya, di kolom chat masing-masing. Nah, bagi penjawab 5 orang yang menjawab dengan benar paling awal ya, jadi 5 orang yang menjawab terdahulu akan kami berikan bonus pulsa 50.000. Mungkin itu bisa menjadi penyemangat supaya nanti bisa menularkan ke teman-temannya supaya ikut bergabung di dalam relawan Jaga Pemilu. Atau nanti ketika pas hari H ada kecurangan, nah ibu-ibu bisa menggunakan pulsa itu untuk mengupload foto atau video kecurangan pemilu. Oke, sudah siap? Nah, pertanyaannya ya, tadi yang sudah membuka beranda jagapemilu.com ya, di kolom paling atas itu ada gambar kalender. Nah, tadi Mas Alif juga menyampaikan ya, di dalam gambar di atas beranda yang ada gambarnya kalender itu tertulis tertulis hari ya, penghitungan mundur pemilu tahun 2024. Nah, terhitung hari ini tanggal 23 Januari 2024 ya, di halaman itu tertulis ya
jawabannya sudah saya siapkan. A, ya, hitung mundurnya adalah 11 hari menuju pemilu 2024. Jawaban B, ya, tulisannya di sebelah kalender adalah 21 hari menuju pemilu 2024. Terus jawaban C adalah 31 hari menuju pemilu 2004. Silahkan, siapa yang paling dulu menjawab di kolom chat ya, silahkan jawabannya di kolom chat. Bagi 5 penjawab pertama akan saya minta kolom ininya. Mbak Mipna tolong tamat teh ai ya. Ya. Bantu saya untuk Mbak. Ya. Ya. Ya, saya sambil mencatat, Mbak. Tenang aja. Sambil mencatat, Mbak. Saya dibantu, Mbak. Ya. Ya, saya sudah ada beberapa yang sudah menjawab. Ya, Mbak Mahdalena, jawabannya betul. Silahkan menuliskan nomor handphonenya yang nanti bisa dikirimkan pulsa. Terus Mbak Siti Jainab, Kabupaten Aceh Tamiang, jawabannya juga benar. Ya. B, ya, silahkan mengirimkan nomor handphonenya atau WA-nya. Terus jawaban ketiga dari Bu Sumirah, Serikat Peka Aceh Tamiang. Silahkan menuliskan HP-nya, ya, nomor HP yang bisa dikirimkan pulsa. Terus jawaban keempat yang benar adalah Saleha, Serikat Peka Oki. Ya, silahkan menuliskan nomor HP-nya. Dan yang terakhir adalah Mbak Umi Lolom, SPDI dari Federasi Serikat. Silahkan menuliskan nomor HP-nya. Nanti Mbak Mipna, Teh Mipna atau Teh Ai mohon saya dibantu ya untuk meminta nomornya. Nomor HP-nya ya. Ya, ya. Jadi tadi Mahdalena, Siti Zainab, Aceh Tamiang, ya, Sumirah, ya, Yuzaleha dari Oki dan Umi Lolom dari Asahan. Zaleha ya, Zaleha Di dan WA ya, Mbak ya? ya, yang terakhir Umi Lolom ya. Oke. Oke, saya sudahi kuis dan games ini ya. Nanti saya minta bantuan Teh Mipna atau Teh Ai untuk meminta nomor-nomor telepon atau nomor-nomor WA yang bisa kami kirimkan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga nanti pulsanya bisa berguna untuk membantu teman-teman melakukan pemantauan pemilu. Terima kasih. Nah, silahkan Mbak, ini kita foto bersama yuk. Ayo Ibu-Ibu, silahkan dibuka kameranya. Yuk, silahkan. Yang masih melek, silahkan dibuka kameranya. Untuk yang layar pertama, saya foto 1, 2, 3. Oke. Untuk layar kedua, saya foto lagi 1, 2, 3. Oke. Udah sampai ke layar 2 aja. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Terima kasih Mas Alif, terima kasih Teh Mipna, terima kasih Mbak Datmi Widayanti dari Federasi Serikat Peka, terima kasih Mas Rusdianto, dan terima kasih semua
teman-teman, ibu-ibu dari Federasi Serikat Peka. Sampai jumpa kembali. Jumpa Pak Ru, Pak Sama-sama Mbak Ru. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Alif. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Om Yanto, ada Kak Leli, semuanya. Dadah semua.